Oke, sahabat kabar semuanya, kembali lagi di channel Kobe TV. Dan di video kali ini kita akan berbagi tips lagi ya. Nah, kita mau ngecek dulu anakan Borneo. Alhamdulillah, ini udah siap panen ya. Nah, jadi ada hal yang perlu Anda perhatikan jika kita ingin mempunyai trotolan yang sehat ya, kemudian tidak gampang mati, tidak gampang terkena penyakit. Nah, jadi hal yang harus Anda perhatikan adalah sarang ya, karena bahan sarang ini sama dengan kasur kita ya. Kasur, kalau bagi kita itu kasur, tempat tidur ataupun alas ya, yang mana ini langsung bersentuhan dengan tubuh si murai batu ya. Nah, jadi kalau kasurnya sudah kotor, banyak kuman, banyak penyakit, itu maka anakan pun juga bakal cepat terserang penyakit ya, gampang sakit, kemudian lemas dan sebagainya. Karena apa? Karena trotolan itu masih belum kuat fisiknya ya. Jadi masih butuh asupan makanan, kemudian daya tahan ya. Nah, dikarenakan daya tahannya masih lemah ya, karena masih kecil tadi ya, semua organ-organ tubuhnya itu masih muda, belum beradaptasi juga, maka dari itu dia gampang sekali terkena penyakit jika sarangnya ini kotor ya. Nah, tadi ini saya baru habis bongkar sarang-sarang di sini ya, dari ujung sampai ujung sana ya, itu saya bongkarin semua. Dan bagi yang belum buat sarang pun juga kita ambil seperti ini ya, walaupun dia belum dijadiin sarang, belum pernah bertelurkan ataupun dia beranakkan, tetap kita ambil. Karena apa? Karena masanya tadi sudah lama sekali di dalam kandang ya. Nah, idealnya itu sebenarnya tidak ada ini ya, tidak ada patokan. Hanya saja kalau misalkan indukan seperti ini, dia biasanya setiap panen kita ambil ya, kita ambil ganti yang baru, ambil ganti yang baru. Tapi kalau yang lama, kalau yang belum produksi itu kan dia tetap di sana aja ya. Nah, maka dari itu yang walaupun dia masih belum pernah dipakai, tapi ada juga masanya ya, yaitu karena mungkin berdebu dan sebagainya ya, karena kandang kita juga loss dengan angin ya. Nah, jadi ini tadi sudah saya kumpulkan semua ya, bagi yang sudah bersarang maupun yang belum. Dan mungkin tempat teman-teman itu sebagian jauh dari pohon cemara, ada juga yang dekat ya. Nah, sebenarnya ini masih bisa digunakan dengan catatan kalau masih layak ya, masih tidak gampang patah. Nah, ini kan masih bagus, cuma hanya saja dia kotor ya. Nah, sebenarnya saya sudah pernah buat video tentang ini, dan kali ini kita mengulang lagi untuk mengingatkan. Nah, setelah saya angkut tadi, saya ganti dengan yang baru ya. Ciri-ciri yang masih bagus ya seperti ini dia. Kalau dipegang itu tangan kita nggak kotor ya. Kalau tadi kita pegang itu banyak sekali debu-debunya ya. Kalau ini kan enggak ya, kita pegang. Nah, terus saya ini ngambil yang muda juga ya. Ada yang ngatain kalau yang muda ini katanya gampang rapuh dan sebagainya ya. Kita coba, kan dulu udah pernah saya coba, tapi alhamdulillah bagus dan anakan juga sehat. Nah, ini kita biarkan. Tapi udah tadi saya kasih, udah saya isi semua dari ujung sana sampai ke legend, yang belum yang dalam kandang aviari ya. Nah, ini juga sebagian dari kandang bukan, ini dari bekas anakan ya, anakan yang menetas, kemudian kita pakai ini, kita gunakan lagi ya. Nah, jadi di sini tanda seru. Kalau misalkan tempat Anda dekat dengan daun pinus cemara, saya sarankan ya lebih baik ini dibuang, Anda ambil baru ya lagi gitu ya. Cuman kalau jaraknya jauh ya, bisa lah ini sekali pakai lagi, cuci sekali, besoknya jangan lagi dipakai ya, kita ganti yang baru beneran. Nah, kan untuk menghemat waktu, jadi kita gunakan cara ini ya.
Duh. Dah. Ini kita ambil dulu. Nyucinya nggak usah pakai sabun, nggak usah pakai bros ya. Ini kita rendam aja seperti ini. Ya. Itu tadi sebenarnya sudah saya bilas tadi karena agak kotor ya. Itu kelihatan banget kotornya. Kali ini kan nggak begitu kelihatan. Nah nih, saya giniin aja debunya banyak sekali. Ya, cuman di kamera mungkin nggak begitu kelihatan. Kita taruh lagi di sini. Catatan tadi ya, asal kondisinya ini masih bisa digunakan, masih layak gitu ya. Bisa dikatakan layak atau enggaknya itu yaitu dari kelenturan si ini. Kalau dia udah yang udah rapuh, gampang patah dan sebagainya, itu nggak usah lagi digunakan ya. Saya sarankan ambil lagi yang baru. Nah ini ya, ini lumayan tahan ya, bisa sampai 6 bulanan ya, 6 bulanan bisa, asal dijaga dengan baik. Nah ya, kita aduk-aduk seperti ini. Nah, lebih enaknya kita dekat keran biar kita nanti bisa bilas sekalian ya. Sebenarnya kita ini menghilangkan debu-debu yang menempel pada sarangnya ini. Ataupun kalau yang dari anakan, kita itu menghilangkan, kalau anakan itu kan biasanya dia bulu jarum. Pada saat mecah bulu jarum itu kan ada seperti apa ya, sisik-sisik seperti itu ya. Nah itu yang perlu dihilangkan juga ya. Sebentar, ini saya pecahkan dulu seperti ini. Nah ini masih layak ini sebenarnya guys, dipakai udah masih layak. Cuma hanya saja butuh dibersihkan lebih baik lagi gitu ya. Nah jadi guys, saya buat video seperti ini bukan berarti nekat, tapi yang pastinya sudah pernah saya uji coba ya, dan alhamdulillah berhasil. Anakan masih tetap sehat, indukan masih ngangkut sarang yang ini. Kemudian apa ya, caranya juga praktis sih, cuman di seperti ini kan, dibolak-balik kan. Nah kita lihat airnya ya, tuh airnya banyak kotorannya kan. Nah yang seperti itu yang perlu kita bersihkan. Nah, ya biasanya bisa 3-5 kali bilas, tergantung kondisi sarangnya ya, sebatas mana dia kotornya gitu kan. Nah, kita isi air lagi. Nah setelah itu cara penjemurannya, kita bisa menggunakan karpet tapi di bidang miring ya, supaya airnya itu turun. Tujuannya itu turun. Kalau misalkan nggak ada bidang miring, kita bisa gunakan karung bekas. Itu kan karung itu kan dia nggak nyerap air ya, dia lolos lewat air kan. Nah itu bisa juga kita gunakan tempat penjemuran ya. Nah kalau bisa jemurnya jangan lama-lama ya. Lama-lama maksud saya itu kadang kita lupa, hari ini lupa ngangkat, basah lagi, besok lagi, nyampe 1 minggu. Nah itu dia juga nggak layak, nanti lapuk gitu ya. Nah maka dari itu kalau bisa jemurnya itu ditunggu ya. Pagi dijemur, siang udah kita angkat, udah kering ya. Kemudian kita simpan lagi, boleh di plastik, boleh di karung yang bersih ya, supaya untuk digunakan pada saat nanti kita membutuhkannya ya. Nah karena sekarang kan udah kita kasih yang baru, jadi otomatis kita nggak usah pakai yang ini dulu. Ini buat serep aja dulu ya. Tuh, nah masih layak ini guys. Dia kalau udah nggak layak itu di kayak giniin hancur ya, hancur, pecah-pecah. Nah jadi serpian seperti ini, nah itu udah nggak layak, itu bahaya kan, karena murai pun juga mengambil sarangnya ini menggunakan paruhnya ya, yang mana paruhnya juga digunakan untuk menyuapi anaknya dan untuk makan dia sendiri ya. Nah itu yang harus kita jaga dari sarang ini. Jadi bukan hanya perawatan kandang ya, semua itu harus dipikirkan dalam beternak murai batu. Karena saya mengalami ya, kemarin itu saya lupa ganti sarang, saya nggak ngecek, ternyata sarang itu udah kotor sekali ya. Akhirnya itu anakan nyilet dan sebagainya ya.
Nah, untuk menghindari hal tersebut ya inilah yang kita lakukan, yaitu penggantian sarang ataupun kita angkut, kita cuci sarangnya seperti ini ya. Setelah itu nanti kita jemur. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Nanti kita akan lihat proses penjemurannya. Oke, jadi ini tadi sudah kita bilas dan sekarang kita lakukan penjemuran. Ini saya taruh di karung ya. Tempatnya juga agak lumayan miring. Nah, kemudian dikembangkan seperti ini supaya dia terjemur merata ya, dan juga supaya kuman-kuman virus-virusnya pada mati ya, karena dia kalau masih lembab itu masih banyak sarang-sarang penyakit ya. Nah, gitu tuh, jadi seperti ini. Jadi tadi saya bilasnya sekitar 5 kali ya. Anda bisa perkirakan aja, bisa 5, bisa 3 kali dikit. Oke, jadi cukup sekian. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dan saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.